10, 84, 30, 34. Baiklah, di video ini aku akan membahas mengenai adanya jalur zonasi sekolah yang menjadi topik hangat dan perbincangan di kalangan masyarakat saat ini, khususnya di daerah tempat tinggal aku nih, di Batu Sangkar. Kebijakan zonasi pada penerimaan peserta baru ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 14 tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB. Menurut pasal 16, sekolah diselenggarakan oleh pemerintah daerah harus menerima siswa yang berdomisili dalam radius zona terdekat. Penolakan terhadap sistem zonasi ini muncul di berbagai kalangan. Salah satu alasan utamanya adalah kekhawatiran mengenai kualitas sekolah dan kualitas guru yang berbeda antara satu kota dengan kota lainnya. Mereka khawatir anak-anak mereka tidak mendapatkan pendidikan yang maksimal di kota mereka sendiri, yaitu kebanyakan itu mereka yang berada di pelosok. Selain itu, kebijakan ini juga dianggap untuk membatasi pilihan bagi siswa dan anak-anak mereka. Dan bagi sebagian orang, kebijakan ini dianggap tidak adil karena tidak mempertimbangkan prestasi akademis yang dimiliki siswa-siswa yang dianggap mereka itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Sistem zonasi ini menimbulkan masalah bagi siswa yang tempat tinggalnya jauh dari perkotaan. Siswa-siswi ini seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena harus bersekolah di tempat tinggal mereka dengan akses yang terbatas. Kondisi ini memaksa mereka untuk mencari sekolah yang lebih jauh, yang justru bertentangan dengan tujuan awal dari kebijakan zonasi ini tersebut. Sebagai contohnya, ada salah satu siswa SMP di Batu Sangkar yang bertempat tinggal di Pasar Batu Sangkar. Nah, jarak antara Pasar Batu Sangkar dengan SMA 1 Batu Sangkar itu tidak cukup jauh, namun malangnya dia tidak terima untuk bersekolah di SMA 1 Batu Sangkar karena dengan alasan alamat yang tertera di kartu keluarga dia jauh dari SMA 1 tersebut. Nah, dari sana kita bisa untuk mengatakan bahwa kebijakan ini tidak efektif karena beberapa dari pemerintah atau mereka yang melakukan penerimaan di sekolah tersebut tidak menggunakan data terbaru, yaitu dengan adanya surat domisili mereka yang dibuat oleh pemerintah. Namun mereka tidak mempercayai itu. Nah, jadinya siswa tersebut bersekolah jauh dari rumah dengan jarak yang sangat jauh. Padahal di dekat tempat tinggal dia nih udah ada sekolah yang dimana sekolah itu juga termasuk sekolah favorit. Nah, dari sana kita juga berpikir adanya ketidaktransparansian. Kemudian juga ada beberapa siswa yang rumahnya sangat jauh, namun dengan mengandalkan surat domisili malah mereka diterima dan dapat bersekolah di SMA 1 Batu Sangkar. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa adanya kecurangan dalam penerimaan siswa dalam PPDB ini gitu. Nah, selanjutnya juga ada kasus di mana anak ini termasuk anak pintar di sekolahnya mendapat juara umum. Namun dia bersekolah di SMP yang cukup jauh dengan pusat kota. Nah, padahal siswa ini tuh termasuk siswa yang berprestasi. Namun mereka terhalang oleh keberadaan sistem kebijakan baru ini, yaitu dengan mengadakan zonasi, yaitu dekat dengan rumah. Maka potensi untuk tidak diterima itu jadi semakin tinggi gitu. Jadi ini membuat beberapa siswa yang saya temui, terutama tuh adik saya, mengatakan bahwa temannya itu malas belajar karena untuk apa sih belajar gitu, karena dia tuh udah pasti diterima nih di sini gitu. Sedangkan bagi siswa-siswa yang berprestasi lainnya udah ngambil demi bisa masuk ke sekolah yang mereka mau gitu kan, keluar kota gitu. Namun mereka tidak bisa masuk. Nah, jadi menurut aku nih ini nih adanya kesenjangan pendidikan gitu. Karena kalau ingin adanya pembaruan dari kebijakan ini tuh terus seharusnya tuh harus ada penanggulangannya dari pemerintah sendiri untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini gitu. Jadi menurut aku pribadi berarti kebijakan ini tuh mendorong siswa-siswa ini untuk menjadi malas karena tanpa belajar pun mereka udah pasti keterima di sekolah favorit ini gitu. Berbeda dengan mereka yang tinggal jauh dari zona, padahal mereka berprestasi namun mereka tidak diterima di sekolah tersebut. Jadi itu membatasi mereka untuk memilih sekolah mana yang ingin mereka dapatkan karena harus bertumpu ke satu lokasi di mana yang dekat dengan rumah. Baik,
Masyarakat berharap agar sistem zonasi yang dianggap tidak efektif ini dapat diperbaiki melalui kebijakan yang lebih adil dan responsif. Mereka menginginkan peningkatan dalam kualitas sekolah di semua daerah, sehingga siswa tidak perlu jauh-jauh ke sekolah yang berada di kota, karena termasuk ke dalam sekolah favorit. Fleksibilitas dalam pemilihan sekolah, terutama bagi siswa berprestasi, juga menjadi harapan bagi orang tua, karena anak mereka memiliki prestasi yang cukup baik agar dapat diterima di sekolah yang mereka inginkan. Kemudian juga yang menjadi harapan adalah transparansi dalam penerimaan siswa baru di sekolah, di mana penerimaan siswa baru ini seringkali adanya kecurangan yang membuat kekhawatiran di antara orang tua dalam memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah favorit mereka. Selain itu, masyarakat ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendidikan ini, yang dimana nantinya masyarakat juga dapat mengungkapkan keinginannya dengan adanya program pendukung untuk siswa yang terpinggirkan karena adanya sistem zonasi ini. Yang terakhir adalah mereka berharap juga adanya sistem pemantauan yang efektif untuk mengevaluasi dan memperbaiki dampak kebijakan zonasi ini bagi mereka yang tinggal jauh dari batas kota. Mungkin hanya sekian yang dapat aku jelaskan di paparan video kali ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami.